Dan untuk acara selanjutnya adalah acara inti dari webinar series mahasiswa ini adalah presenter dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga UIN Wali Songo Semarang. Baiklah, mungkin saya sedikit memberikan arahan terlebih dahulu bagaimana sistematika terkait presentasi di acara webinar pada pagi hari ini. Dan ini karena ini kebetulan hari Jumat dan waktu kita terbatas. Di sini kita memiliki 8 presenter ya, 4 dari UIN Sunan Kalijaga dan juga 4 dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, nanti masing-masing mungkin diawali presenter dari UIN Sunan Kalijaga, terus diselingi dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, dan kemudian berlanjut sampai presenter terakhir dari UIN Wali Songo Semarang seperti itu. Dan nanti baru dari pihak diskusan, yaitu Bapak Dr. Pilfadli Lukman MHum dan juga Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan MAG memberikan tanggapan-tanggapan dari paper-paper mahasiswa. Mungkin seperti itu. Baiklah teman-teman semua. Dan untuk ini kita mulai saja nih Pak. Langsung Pak Said. Untuk presenter yang pertama yaitu dari UIN Sunan Kalijaga, Mas Rifki Lutfia Farhan, yang akan membahas tentang konsep tafsir maudhu'i Mustafa Muslim. Waktu dan tempat kami persilakan dan presentasinya kami batasi selama 7 menit. Monggo Mas Rifki Lutfia Farhan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dekan UIN Wali Songo dan juga Ibu Dekan UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Bapak Prodi UIN Sunan Kalijaga beserta sekretaris prodinya dan juga Bapak Prodi UIN Sunan Wali Songo beserta Bapak Sekretaris Prodi UIN Wali Songo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ini apa? PowerPoint-nya cuman host yang bisa. Mungkin jadikan co-host saja Mas Rifki. Gimana Pak? Oh iya, biar saya bagikan PowerPoint-nya. Ya. Tolong Mbak Afri atau Mas itu. Aja. Sudah Pak. Bentar saya buka dulu ininya. Kalau memang tidak bisa saya bantu dari sini. Begitu juga boleh Mas. Ya Mas, dari sana aja coba. Baik. Ini apa? PowerPoint-nya aja. Oke. Udah Mas? Oke. Di sini saya akan menyampaikan konsep tafsir maudhu'i Mustafa Muslim ya. Berawal dari latar belakang seperti biasa. Kita akan membahas latar belakang
kenapa tema ini diangkat ya. Tafsir Maudhu'i sendiri cenderung lebih banyak mendapatkan perhatian khusus daripada sarjana-sarjana Islam atau akademisi-akademisi yang memfokuskan diri dalam mengkaji Al-Quran dengan metode Maudhu'i. Perubahan-perubahan serta modifikasi-modifikasi terhadap penggunaan metode Maudhu'i terus dilakukan hingga saat ini, termasuk yang dilakukan oleh Mustofa Muslim. Lalu konsep seperti apa yang ditawarkan oleh Mustofa Muslim dalam mengusung metode Maudhu'inya? Nah, Mustofa Muslim sendiri mempunyai kitab Mabahis fi Tafsir Al-Maudhu'i yang lahir di Aleppo, Syria pada tahun 1940. Lalu beliau menempuh pendidikan pertama S1 di Damascus University, terus S2 dan S3-nya di Al-Azhar. Dan akhir hayatnya di Turki pada tahun 2021 karena terkena wabah COVID. Allahu yarham. Nah, tentunya sebelum Mustofa Muslim memiliki gagasan tafsir Maudhu'i versi dirinya, Mustofa Muslim mempunyai faktor pendorong kenapa dia harus membentuk metode tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran, membentuk metode Maudhu'i sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Ini lewat satu apa enggak? Ya. Di sini faktor yang melatar belakangi Mustofa Muslim dalam menafsirkan, dalam membentuk metode Maudhu'inya ini terdapat 4 faktor ya. Namun hal kuat yang melatar belakanginya ialah gugatan terhadap relevansitas Al-Quran oleh para cendekiawan kontemporer yang mengatakan bahwa teks Al-Quran telah mengalami stagnasi dan tidak bertambah. Maka bagaimana mungkin teks yang terbatas akan menghukumi persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang terus bermunculan. Nah, jika tidak terus dilakukan pembaruan atau memunculkan gagasan-gagasan baru, maka pemahaman-pemahaman terhadap teks Al-Quran akan kehilangan kontak dengan realitas sekitar yang problematikanya terus bertambah gitu. Nah, oleh karena itu Mustofa Muslim mengusung gagasannya yang berupa tafsir Maudhu'i guna menjawab problematika-problematika yang terus berkembang. Di sisi lain, Mustofa Muslim juga ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu multitafsir, serta ingin mengalihkan pemahaman Al-Quran pada Al-Quran dalam artian tafsirul Quran di Quran adalah sesuatu yang doruri, hal yang urgen. Selain itu, Mustofa Muslim juga beranggapan bahwa kata atau lafaz-lafaz yang sama di dalam Al-Quran memiliki arti yang berbeda, tergantung dari struktur kalimat yang menyusun kata-kata tersebut. Selain itu pula, urutan ayat dalam surat adalah perkara tauqifi yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak membuka kemungkinan ruang ijtihad tentangnya. Itu mungkin bisa dipercepat lagi ya. Mungkin waktu saya 2 menit lagi. Oke. Nah, untuk definisi tafsir Maudhu'i sendiri menurut Mustofa Muslim itu sudah biasa ya. Mustofa Muslim ini mempunyai 3. Pertama tematik Quran. Jadi tematik kata ialah langkahnya menentukan kata di dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Ini seperti halnya Muqatil bin Sulaiman yang mempunyai tematik seperti ini. Terus Husain Ad-Damaghani juga punya tematik kata seperti ini. Terus yang kedua tematik surah, yaitu membahas tema Al-Quran yang ada di dalam surah. Jadi ketika kita ingin membahas tema di dalam Al-Quran, di dalam surat, maka kita akan menjauhkan seluruh tema yang ada di luar surat tersebut. Dalam artian kita hanya terbatas pada surat itu. Ya. Nah, langkah-langkahnya biasa mengidentifikasi hal-hal terkait dalam surat yang akan diteliti, terus maksud dari objek yang
akan didiskusikan dalam surat tersebut. Terus mengklasifikasi surat tentang yang panjang ke dalam beberapa ayat. Terus mengkaitkan unsur-unsur pada tiap bagian yang dimaksud dari surat. Nah, itu. Selanjutnya, yang terakhir, ini cakupannya lebih umum, tapi tidak beda jauh dengan tematik surat, yaitu tematik Al-Quran. Nah, hal yang membedakan adalah ketika tematik Al-Quran itu memfokuskan diri membahas tema yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan tematik surat memfokuskan diri membahas tema yang hanya dalam surat tersebut. Nah, lalu faktor apa yang membedakan tafsir Maudhu'i Mustafa Muslim dengan Al-Qumi? Nah, bisa dilihat di sini di tabelnya. Nah, tadi maaf mungkin secara ringkas penjelasannya bisa dibaca di makalah saya karena waktunya terbatas ya. Ketika Mustafa Muslim atau Al-Qumi membahas urutan kata di dalam Al-Quran, Mustafa Muslim fokus pada bagaimana susunan itu sehingga lebih mudah dibuktikan bahwa itu adalah sebuah doktrin. Nah, jadi adanya penyederhanaan agar membuktikan bahwa ini adalah doktrin tauqifi. Nah, sedangkan Al-Qumi hanya fokus pada dampak atau hikmah yang belum bisa dibuktikan, kecuali dampak tersebut berupa hadis, dikuatkan oleh hadis atau ayat lain. Selanjutnya, ketika dihadapkan dengan keterpisahan kata atau tema yang sama di dalam Al-Quran, Mustafa Muslim fokus pada dampak linguistik, mengkaji linguistiknya berupa perubahan atau pergeseran makna pada struktur kalimat syakul kalam. Nah, sedangkan Al-Qumi hanya fokus pada dampak atau hikmah, namun bisa dibuktikan, tetap sama, belum bisa dibuktikan. Dalam artian tidak menyebutkan pembuktian hikmahnya gitu. Selanjutnya, ketika mengkaji urgensi tema Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung tema tersebut, Mustafa Muslim mencoba membedakan struktur kalimat yang ada dalam ayat-ayat yang berbeda gitu. Jadi mencoba dikaji kenapa di sini menggunakan siam, sedangkan di sana menggunakan soma atau apa kayak gitulah. Sedangkan menurut Al-Qumi hanya membahas bahwa hal itu urgen, namun belum bisa dibuktikan urgensitasnya sejauh apa gitu. Selanjutnya, ketika menghadapi tafsir Al-Quran bil Quran, secara eksplisit menyatakan itu urgen menurut Mustafa Muslim. Sedangkan menurut Al-Qumi, secara implisit menyatakan hal itu urgen. Oke, kesimpulannya bahwa gagasan Mustafa Muslim itu berawal dari gugatan akademisi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengalami stagnasi terhadap kontak realitas kekinian. Nah, oleh karena itu, Mustafa Muslim berusaha membuktikan dengan cara menyusun tafsir Maudhu'inya, hingga terbentuklah 3 bentuk metode tafsir Maudhu'i dari Mustafa Muslim, yaitu tematik kata, tematik surah, dan tematik Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rifki Lutfi Farhan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Rifki Lutfi Farhani, kajian yang begitu menarik tentang tematik Mustafa Muslim. Dan mungkin untuk teman-teman presenter semuanya, untuk bisa menyampaikan presentasinya dalam waktu 7 menit, dan mungkin yang bisa disampaikan mungkin terkait pendahuluan dan juga latar belakang atau problem akademik, pembahasan, dan mungkin langsung bisa kesimpulan untuk mempersingkat waktu, seperti itu. Dan mari kita lanjut ke presenter kedua dari UIN Wali Songo, Mas Musyafa Zain. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Profesor Dr. Inayah Rahmaniyah MA, serta Dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Hashim. Yang saya hormati para Kaprodi dan Sekprodi S2 IAT UIN Wali Songo Semarang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para hadirin dan hadirat, teman-teman semuanya seperjuangan yang hadir pada webinar kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Izinkan saya dari UIN Wali Songo, Musyafa Zen, untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Nuansa Penafsiran Sufistik dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah karya Kiai Haji Muslih Meranggen. Izin untuk share screen ya. Ya. Berbagai ragam perjalanan hidup ulama dan mufassir serta keadaan sosial dalam pengalaman suluk menjadikan banyak corak penafsiran atau nuansa penafsiran terhadap setiap ayat yang diinterpretasikan. Corak tafsir disebut juga oleh istilah Gusmian dengan istilah nuansa tafsir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lil Qur'ani zahiran wa batinan wa haddan wa matla'an. Sungguh Al-Quran memiliki makna lahir dan batin dan memiliki batas pemahaman dan jalan untuk menguak makna. Di sini penulis menemukan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah karya Kiai Haji Muslih Meranggen, yang mana kitab tersebut adalah kitab yang menerangkan tentang tasawuf, atau dalam hal ini lebih spesifiknya adalah Thoriqoh, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah yang beliau karang. Di sini penulis menemukan beliau mengutip banyak ayat, yang mana ayat-ayat tersebut setelah penulis lihat dalam penafsiran-penafsiran yang terdahulu. Dalam hal ini penulis membandingkan dengan 4 tafsir, yaitu tafsir sesuai periodenya ya, yaitu periode klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Untuk periode klasik menggunakan tafsir At-Tabari, kemudian untuk pertengahan menggunakan Ibnu Katsir, kemudian untuk periode modern kami menggunakan tafsir Marwahlabid, kemudian untuk tafsir kontemporernya untuk menggunakan tafsir Al-Misbah. Nah, penafsiran dari Kiai Haji Muslih yang termaktub dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyahnya tersebut itu ternyata berbeda dengan 4 tafsir yang kami gunakan untuk pembanding. Yang mana 4 tafsir pembanding tersebut tentunya adalah semuanya tafsir yang bernuansakan zahir ya, tafsir zahir, yakni mengungkap makna zahir. Nah, ternyata di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah makna yang diberikan oleh Kiai Muslih bukan makna yang zahir, akan tetapi makna batin atau makna isyari. Hal ini tentu kapasitas Kiai Haji Muslih memang sebagai seorang al-mursyid al-kamil, yang mana sangat berpengaruh di dalam dunia thoriqoh di Indonesia ini. Kemudian tentu penelitian ini adalah mengungkap tentang bagaimana nuansa penafsiran sufistik dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah karya Kiai Haji Muslih Meranggen, serta apa faktor yang mempengaruhi nuansa penafsiran Kiai Muslih Meranggen. Untuk hal ini kami menggunakan barometer atau landasan teori, yakni tafsir sufi menurut Az-Zahabi
yang mana Az-Zahabi menuturkan bahwa syarat-syarat agar tafsir sufi atau tafsir isyari bisa diterima kebenarannya adalah harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, penafsiran sufistik jangan sampai tidak mengakui penetapan makna lahiriah ayat Al-Quran atau makna tersurat dalam susunan kalimatnya. Yang kedua, penafsiran sufistik yang diambil juga harus mempunyai makna penunjang dalam ajaran Islam. Kemudian, penafsiran sufistik yang dipaparkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan akal. Kemudian, penafsiran sufistik harus dihasilkan dari orang yang benar-benar mengerti akan makna lahiriah ayat Al-Quran atau makna tersurat dan tidak boleh diklaim sebagai satu-satunya makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami setelah mengkaji dari awal sampai akhir menemukan bahwa dalam kitab tersebut Kiai Muslih mengutip ada 31 ayat. Ada 31 ayat yang dikutip oleh Kiai Muslih dan ditafsirkan oleh beliau sebagaimana yang kami paparkan tadi, yaitu secara isyari. Karena memang berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Kemudian terdapat 3 kategorisasi ayat dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, yaitu ayat-ayat argumentatif thariqah, ayat-ayat zikir, dan ayat-ayat muraqabah. Kemudian Kiai Muslih dalam penafsirannya tidak memulai dengan premis ilmiah falsafi, namun penafsirannya berlandaskan keilmuannya di bidang ilmu tafsir, tafsir Al-Quran, dan juga tentunya latihan jiwa atau riyadhah ruhiyah, sehingga ia mampu membuka tabir isyarah atas makna suatu ayat. Mas, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Pak. Kiai Muslih dalam kitabnya tidak mengungkapkan bahwa penafsirannya adalah satu-satunya makna yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ia tetap menerima pendapat tafsir bernuansa lain yang berbeda darinya. Kiai Muslih juga mengakui kebenaran dan eksistensi tafsir lahiriah. Ya, hal ini karena waktunya tinggal sebentar, saya akan memaparkan satu ayat saja, contoh penafsiran Kiai Muslih. Nah, contohnya adalah surah Al-Isra ayat 17. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nah, di sini ayat ini kalau kita baca secara utuh ya dari awal, yaitu wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi ayat ini secara konteks adalah berbicara tentang amanah yang diberikan oleh agama kepada seorang wali untuk, maksudnya wali dari anak yatim ya, untuk mengelola atau menjaga harta anak yatim tersebut hingga ia dewasa. Nah, kemudian kamu akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah atas amanah tersebut. Tapi Kiai Muslih ya, menafsirkannya berbeda. Amanah tersebut atau al-ahdi yang menurut 4 tafsir, yaitu At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian Marwahlabid dan Quraish Shihab, al-ahdu di situ maknanya adalah janji atau perjanjian. Kiai Muslih menafsirkannya dengan bai'at thariqah. Wa aufu bil ahdi oleh Kiai Muslih ditafsirkan dan lanuhonano sira kabeh kelawan oleh sira kabeh wis padha bai'at marang guru-guru mursyid sing ira kabeh padha bai'at. Yakni Waktunya tinggal kalian 1 menit harus, lagi ya, Mas. ya, yakni kalian harus menepati apa yang sudah kalian terima dari pembaiatan thariqah tersebut. Kalian harus mengamalkan pikir yang sekian ratus kali setiap habis sholat, kemudian pikir-pikir yang lain, termasuk nanti kalau sudah meningkat ada muraqabah, kemudian hifdzul anfas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tafsir isyari ya, yang mana Kiai Muslih menangkap bahwa isyarah dari ayat tersebut adalah bukan hanya tentang menjaga harta anak yatim, akan tetapi ini lebih kepada isyarah menjaga apa yang telah murid dapatkan dari guru ketika ia berbaiat thariqah. Nah, begitu saja mungkin kami lanjutkan kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah nuansa penafsiran dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah karya Kiai Muslih Meranggen adalah termasuk dalam kategori tafsir sufi isyari. Tafsir sufi isyari bukan nazari. Kemudian faktor yang mempengaruhi
penafsiran dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah karya Kiai Muslim Ranggen, sehingga ia termasuk dalam kategori tafsir sufi isyari adalah setting sosial beliau, perjalanan ilmiah, rihlah ilmiah, kemudian pengalaman spiritual yang ia alami dan rasakan semasa ia hidup, yang baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat metafisik, serta realitas sosial masyarakat Ranggen, Demak, Jawa Tengah, tempat di mana beliau tinggal dari lahir sampai tua. Tentunya itu adalah yang memengaruhi penafsiran beliau sehingga bisa masuk dalam kategori nuansa sufi isyari. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran kami tunggu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Musyafa Zain dari Win Wali Songo Semarang, kajian tentang Kiai Haji Muslim Meranggen. Dan mari kita lanjut ke presenter selanjutnya dari Win Sunan Kalijaga, Mbak Umi Almas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Inayah Romania SAGM HUMA beserta Kaprodi dan Sekprodinya, yang saya hormati Bapak Dekan Win Wali Songo Semarang Profesor Dr. Haji Hashim Muhammad MAD. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen. Baik, pada kesempatan kali ini saya Umi Almas akan mempresentasikan tentang I'jaz Rasm Al-Quran dalam kitab I'jaz Rasm Al-Quran wa I'jaz Tilawah karya Muhammad Syamil. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah dinamika kajian pemukjizatan Rasm Al-Quran belum mendapat perhatian yang cukup dari kalangan intelektual, yang dimana mayoritas itu hanya mengkaji terfokus pada bagaimana kaidah Rasm Usmani yang telah ditetapkan ulama dahulu. Dan dalam hal ini mengkaji juga tentang bagaimana perdebatan tentang legalitas Rasm Usmani dalam penelitian penulisan Al-Quran. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya Rasm Usmani itu bersifat tauqifi, yang bersumber langsung dari Allah, yang memiliki makna bahwasanya setiap adanya perbedaan penulisan maka menunjukkan bahwasanya ada makna lain yang tersimpan di dalamnya atau ada rahasia mukjizat di dalamnya. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah kitabnya Muhammad Syamil dengan judul I'jaz Rasm Al-Quran wa I'jaz Tilawah. Adapun untuk biografi sendiri, kami belum bisa menemukan biografi Muhammad Syamil, hanya bisa menemukan bahwasanya Muhammad Syamil itu mempunyai ayah yang bernama Mahmud Syamil pada tanggal 25 Desember 1940. Adapun yang pertama, definisi I'jaz Rasm Al-Quran. I'jaz sendiri berasal dari kata a'jaza yang berarti melemahkan, lalu rasm sendiri dari kata rasama yarsmu rasman yang berarti menggambar atau melukis. Dalam kaidah bahasa Arab sendiri, rasm mempunyai sinonim yaitu rasmun, khot, zabur, dan satoro yang berarti tulisan. Sedangkan menurut Muhammad Syamil sendiri, yang dimaksud dengan rasm adalah penulisan kata-kata ayat Al-Quran ditinjau dari bentuk huruf setiap kata yang ada dalam Al-Quran dan jumlah hurufnya, bukan merupakan jenis khot atau font seperti penulisan nasi, pufi, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya I'jaz Rasm Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran sebagai salah satu bukti kenabian berupa pola dan kaidah dalam penulisan mushaf Al-Quran yang berbeda dengan tulisan huruf Arab pada umumnya. Kaidah Rasm Al-Quran sendiri itu ada 6 yang sudah disepakati. Yang pertama ada kaidah al-hadfu, yaitu pembuangan. Pembuangan ini bisa berupa alif, hamzah, ta, lam, mim, nun,
dan ya. Terus kaidah yang kedua adalah al-ziyadah, penambahan huruf atau lafaz yang dengan makna tertentu pada kata. Terus yang ketiga ada kaidah al-hamzah. Kaidah hamzah sendiri ini ulama berbeda pendapat mengenai kaidah hamzah, apakah hamzah sebagai huruf atau sebagai tanda baca. Terus yang keempat ada kaidah ibdal, pengganti. Yaitu pengganti seperti alif diganti dengan wawu dalam kalimat az-zakah, as-sholah. Terus ada kaidah al-fasol dan wasol, bisa dilihat langsung di makalah. Biasanya kaidah fasol dan wasol itu ada amla, mimma, ainama, dan yang lainnya. Jadi ala, mimma, ainama, sama. Terus yang keenam adalah kaidah fima fihi qiraatani fakutiba ala ihdal, yaitu kaidah yang dimana satu kalimat mempunyai dua bacaan seperti Maliki dan Maliki, yang satu dibaca pendek, yang satu dibaca panjang. Tapi dalam hal ini Syamlul tidak terfokus pada 6 kaidah ini, melainkan terfokusnya kepada rahasia dibalik kenapa ada pembuangan, ada ibdal, ada ziyadah, ataupun ada fasol-fasol ini. Rasul pandangan Syamlul dan sikap para ulama. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya penulisan Rasul Utsman itu masih tauqifi, yang dimana dalam hal penulisan pola tauqifi ini Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulisnya dalam bentuk yang kita ketahui sekarang dengan adanya pengurangan ataupun penambahan penulisan. Itu yang bersifat tauqifi. Berarti kalau ada perbedaan penulisan maka terdapat rahasia atau makna di baliknya. Sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwasanya pola penulisan Rasul Utsmani tidak tauqifi, yang dimana merupakan ijtihad yang disetujui oleh Utsman dan diterima baik oleh umat, sehingga menjadi keharusan yang wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh dilanggar atau menentangnya. Dalam hal ini, dalam 6 kaidah yang sudah disebutkan, Syamlul lebih terfokus pada ijaz di balik perbedaan tulisan, yang dimana ada 4. Yang pertama, ketersesuaian sifat suara dengan makna. Dalam makalah saya contohkan seperti fakubat ujung pintar, yang dimana fakubat itu kan ditasydid, yang dilafadzkan dengan suatu yang berat, yang dimana lafadznya ini sifat suara sesuai dengan makna, menunjukkan bahwa kata ini bermakna suatu hal yang berat, yaitu fakubat ujung pintar, maka kami sempurkan wajah mereka ke neraka. Terus Waktunya yang kedua, tinggal 3 menit lagi. ketersesuaian kecepatan pelafalan huruf dengan realita yang dijelaskan. Contohnya seperti rihan sosoran, pembacaan sosoran ini jelas dan cepat, menunjukkan bahwasanya ada suatu hal yang cepat. Seperti apa? Angin puting beliung, yang dimana datangnya secara cepat. Yang ketiga adalah ketersesuaian antara bentuk lafaz dan makna. Yang dalam hal ini ada contohnya fakta jabu fa'akawi dan jama'alin dan pasawahan. Terus yang keempat, terdapatnya penambahan huruf, maka terdapat penambahan makna seperti kaidah nahwu syaraf. Jika terdapat penambahan huruf, maka terdapat penambahan makna seperti isim mufrad atau kemudian. Adapun kaidah ijaz Rasul dalam Muhammad Syamlul contohnya seperti al-mi'ad, yang alifnya ditulis secara sharih jelas dan yang tidak ditulis secara jelas. Yang ditulis secara sharih itu selalu berkaitan dengan Tuhan, yang dalam arti bahwasanya janji Allah itu pasti. Sedangkan al-mi'ad yang alifnya tidak ditulis secara sharih menunjukkan bahwasanya janji manusia itu tidak pasti, dan masih ada banyak contoh lagi. Kesimpulannya bahwasanya perbedaan penulisan Rasul dalam Al-Quran dengan tulisan kaidah bahasa Arab pada umumnya menurut Syamlul merupakan suatu hal yang bersifat tauqifi, yang apabila terdapat perbedaan dalam penulisannya yang menyalahi kaidah penulisan Arab pada umumnya, berarti terdapat ijaz atau mukjizat di dalam hal tersebut. Oleh karena itu Syamlul selalu menegaskan untuk para pembaca agar kalau membaca Al-Quran, kalau terdapat perbedaan tulisan, maka berhenti sejenak untuk merenungi apakah ada rahasia di baliknya. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Umi Almas terhadap presentasinya mengenai Ijazul Quran menurut Muhammad Syamlul. Ya, baik semuanya, mari kita lanjut ke presenter selanjutnya dari UIN Wali Songo Semarang, Mas Badruz Zaman.
Apakah sudah ada? Oke. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih kesempatannya. Saya kira salam penghormatan sudah diwakili di depan supaya lebih cepat. Jadi pada presentasi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang manhaj tafsir gharibul Quran. Ini saya berangkat dari perenungan ketika ingin melakukan penelitian bahwa kok ini menurut saya kok semuanya asing. Ulumul Quran asing, tafsir asing, asing bagi saya karena nggak punya kemampuan apa-apa sehingga dari asing itu sendiri, ketemu istilah gharib. Dari istilah gharib, gharibul Quran. Lalu saya mencari-cari apa ya kitabnya. Kalau Rohib Al-Asfahani kayaknya kok sudah banyak kayak gitu. Sehingga saya mencari kitab yang mungkin belum populer, mungkin. Ternyata ada banyak sekali, ada menurut Husain Ibrahim ada sekitar 213 dan itu yang sudah diketahui mu'alifnya atau musonifnya, penulisnya. Nah, saya pilih salah dua atau pilih dua tokoh, namun mungkin yang akan saya bahas satu saja sebagai contoh. Bahwa Gharibul Quran ini adalah kajian tentang kalimat atau lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Yang mana kalimat-kalimat ini dianggap masih asing ya, masih menjadi diskusi bagi para mufassir. Sehingga membutuhkan daya pikir yang lebih untuk menafsirkan kalimat-kalimat ini. Dan para mufassir sendiri berbeda ya ketika mengkategorikan ini lafaz gharib, ini tidak gharib, ini asing, ini enggak asing. Dari banyaknya itu ketemu misalkan kitab tafsir Gharibul Quran atau Nuzhatun Nadir karya At-Tarihi atau At-Turehi, Fakhruddin At-Turehi. Nah, Fakhruddin ini sendiri ulama Najaf ya, sekitar abad 10. Dia dari Syiah Imamiyah. Yang kedua sebenarnya ada As-Sun'ani yang punya kitab Subulus Salam. Dia juga punya kitab tafsir Gharibul Quran. Nah, ketika saya membuka pertama kali halaman yang saya buka tidak di halaman awal, ya sekitar pertengahan, itu saya melihat ada lafaz Sajaratu Mal'unah, As-Sajarah Mal'unah. Nah, itu kemudian ditafsirkan oleh At-Turehi, wakilah meskipun kila ya, tapi kok kemudian muncul di sana ada wakilah Bani Umayyah. Nah ini ternyata menurut dia berasal dari Al-Bakir seperti itu. Wah ini kok iso atau kok bisa ya ada muncul Sajarah Mal'unah adalah Bani Umayyah sehingga ini menarik bagi saya pribadi seperti itu. Wah, sepertinya ini kajian yang cukup menarik untuk dikaji. Lalu seperti apa sih metode atau juga kaidahnya? Bahwa manhaj di sini kita bagi menjadi dua, yaitu manhaj taklif atau metode penyusunan kitabnya, dan yang kedua adalah manhaj tafsir atau metode dari tafsirnya sendiri. Kalau melihat manhaj taklif atau metode penyusunannya memang Gharibul Quran atau tafsir Gharibul Quran ada beberapa jenis, ada 5. Yang pertama, kita bisa lihat misalnya nah, di kitab tafsir Gharibul Quran, ini yang warna putih, putih bening milik As-Sun'ani. Yang pertama metodenya semacam ini. Babul ba al-maftuha. Berarti lafaz-lafaznya adalah lafaz yang bermula huruf ba yang berharokat fathah. Lalu babul ba al-maksuroh, terus babul ba yang domah semacam itu. Yang kedua misalnya dari kitab Nuzhatun Nadir yang akan kita bahas. Nah ini dia Fakhruddin At-Turehi menyusunnya menggunakan metode jenis yang ketiga,
yang mana disusun berdasarkan urutan huruf terakhir dari fiil. Misalkan ada lafaz fathah, maka yang dikelompokkan adalah huruf H-nya dulu. Lalu kemudian baru di subnya, nau'nya itu bab fa-nya. Misalkan di sini nau berapa ini? Jenis ke-11 atau sub ke-11 dari yang berakhiran alif atau hamzah di kitab Nuzhatun Nadirnya. Lalu di jenis ke-11-nya adalah ma awal huzza yang berawalan huruf za. Nah, misalnya seperti itu. Metode penyusunannya. Sementara dari metode tafsirnya nanti kita atau tafsir Gharibul Quran itu sama seperti tafsir Quran yang seperti biasanya, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan lafadznya dengan sunnah atau hadis, menafsirkannya dengan asar atau pendapat sahabat, lalu dengan syair Arab jahili, lalu yang kemudian dengan kaidah bahasa Arab. Mas, waktunya 3 menit lagi. Ya, kita bisa lihat contoh langsung saja, misalkan di kitab Nuzhatun Nadir kayak Fakhruddin At-Tarihi itu tadi, misalnya pada lafadz famastamta'tum bihi minhunna. Nah, ini yang kemudian bagi kalangan Syiah Imamiyah adalah legitimasi tentang nikah mut'ah. Ada hal yang menarik ketika kita melihat dari Fakhruddin At-Tarihi ini, ketika dia menuliskan kitab yang lebih awal, Majma'al Bahrainnya, di situ kalimatnya lebih lugas bahwa famastamta'tum bihi minhun ini adalah al-muradu nikahul mut'ah. Tetapi ketika di kitab tafsir yang saya kaji ini, Nuzhatun Nadir, dia menggunakan lafadz wakila nazalat fi tarkhisi nikahil fi tarkhisil mut'ah indal maghazi, seperti itu. Jadi seperti ada perubahan kelunakan semacam itu. Jadi yang awalnya bahwa ini adalah tentang nikah mut'ah, tidak ada kesyubhatan, tidak ada sesuatu yang samar. Tapi pada kitab tafsir yang kedua ini menggunakan lafadz kila, penunjuknya semacam itu. Kemudian pada lafadz hikmah yang wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nuzhatun Nadir atau punyanya Fakhruddin At-Tarihi ini memaknai lafadz hikmah memang di awal sama seperti kita-kita, misalnya fahmul ma'ani, Al-Qur'an, kemudian ilmu dan sebagainya. Lalu ditambahkan hikmah wafil khobari, kata si Fakhruddin, wafil khobari dia ta'atullah wa ma'rifatul imam alaihissalam. Nah, penambahan ini saya lihat, oh ternyata ada di kitab Babon Syiah Imamiyah, misalnya punya Al-Kulaini, kitab Al-Kafi. Di situ ada hadis nomor ke-11 tentang makna hikmah pada wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi ternyata setelah dilihat sanadnya ada rawi yang lemah semacam itu. Ada rawi yang lemah. Misalnya di sana karena rawinya lemah sehingga ini belum bisa menjadi hujah yang baik. Kemudian pada lafadz Al-Kautsar juga. Lafadz Al-Kautsar yang sering kita pada inna atau inakal Kautsar itu kita dengar seperti telaga Kautsar, seperti di hadis ada teruna mal Kautsar, seperti itu al-hadis, atau kebaikan yang sangat banyak semacam itu. Kemudian Fakhruddin At-Tarihi ini menambahkan Al-Kautsar adalah anak keturunan dari Fatimah. Dari Fatimah ini sehingga Ahlul Bait sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Inilah kebaikan yang sangat luar biasa. Namun ternyata ketika dilihat rujukannya, misalnya dari melihat asbabun nuzulnya pada ayat ini, misalkan ketika kita melihat pada asbabun nuzulnya Al-Wahidi, ternyata di sana ada riwayat dari Yazid bin Ruman. Oh, ternyata di dalamnya juga ada rawi-rawi yang lemah. Kemudian beberapa kesimpulan bisa menjadi waktunya sudah habis. Hujah. Saya kira seperti itu yang kemudian akan bisa kita diskusikan pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Mas Badruzzaman atas presentasinya. Mari kita lanjut ke presenter kedua dari UIN Sunan Kalijaga, yaitu Mbak Wiwin Dwi Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin start screen. Monggo Mbak, udah menjadi co-host. Belum bisa, maaf. Sudah Mbak, sudah menjadi co-host. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah MHum MA selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam beserta Kaprodi Sekprodi Magister IAT UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Profesor Dr. Hashim Muhammad MAG selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora beserta Kaprodi dan Sekprodi UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan saya Wiwin Dwi Lestari dari Magister IAT UIN Sunan Kalijaga mempresentasikan tulisan saya mengenai tafsir Maqasidi. Maqasidi dalam pandangan Ibnu Asyur, Wasfi Asyur, dan Abdul Mustaqim. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 44 telah dijelaskan bahwa kami menurunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkan. Hal ini menunjukkan otoritas Nabi Muhammad sebagai mufassir pertama sekaligus yang paling berhak menafsirkan Al-Quran pada awal periode Islam. Pada periode Nabi, pemahaman penafsiran terhadap Al-Quran tidak memiliki permasalahan. Akan tetapi berbagai polemik justru muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad. Hal ini kemudian memunculkan semangat yang membara dari berbagai tokoh untuk memberikan perhatian terhadap penafsiran Al-Quran. Berbagai ilmu alat muncul untuk menunjang upaya penafsiran tersebut. Dari sanalah kemudian muncul berbagai metode tafsir, berbagai model tafsir yang lahir dari berbagai latar belakang mufassir. Pada era kontemporer, pada dasarnya para mufassir berupaya mengkontekstualisasikan makna teks lalu mereinterpretasi sesuai dengan zaman tafsir tersebut ditulis. Kemudian di masa inilah tafsir Maqasidi itu berkembang. Lalu muncul pertanyaan, selain apa itu yang dimaksud tafsir Maqasidi, juga bagaimana sejarah awal tafsir Maqasidi, kemudian bagaimana posisi tafsir Maqasidi dalam penafsiran, dan pandangan tiga tokoh yang saya ambil di sini, yaitu Ibnu Asyur, Wasfi Asyur, dan Abdul Mustaqim. Tafsir Maqasidi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan Maqasidi. Tafsir berasal dari fassara yufassiru tafsiron, yang artinya menjelaskan sesuatu, menampakkan makna yang masuk akal, serta menyingkap makna yang masih tertutup. Sementara Maqasidi sendiri di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa derivasi, seperti kata qasdu dalam surah An-Nahl ayat 9 yang berarti jalan lurus, kemudian waqsid, kata perintah yang berarti bersikaplah moderat, kemudian qasidan berarti perjalanan yang mudah, muqtasid yang berarti orang yang lurus. Pendapat lain juga menambahkan kata muqtasidun dan muqtasidatun yang masing-masing berarti adil memegang janji serta tidak menyimpang dari kebenaran. Kemudian tafsir Maqasidi sendiri menurut Wasfi Asyur adalah
ragam atau aliran tafsir yang berupaya menggali suatu makna logis dan tujuan beragam yang berada di sekeliling Al-Quran. Sementara menurut Profesor Abdul Mustaqim, tafsir Maqasidi dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan tafsir yang memberikan penekanan kepada maqasid Al-Quran dan juga maqasid syariah. Untuk sejarah awal tafsir Maqasidi sendiri, sebetulnya berkaitan erat dengan sejarah penafsiran secara umum, karena berdasarkan penelitian Hammam dan Thohir, ini menunjukkan beberapa peristiwa yang menunjukkan akar tafsir Maqasidi ini telah dipraktekkan pada zaman awal Islam. Contohnya, pada masa taksis, Umar bin Khattab itu mengusulkan adanya pengumpulan naskah Al-Quran yang kemudian pada awalnya ditolak oleh Abu Bakar dan Zaid bin Thabit. Tetapi setelah menyampaikan maqasidnya, pendapat ini diterima, kemudian dikumpulkanlah naskah Al-Quran. Pada masa kedua, yaitu Tadwin, ini ditandai dengan munculnya 3 teori maqasid syariah yang masing-masing diwakili oleh Al-Tufi, Ghazali, dan Syatibi. Menurut Al-Tufi, syariat adalah maslahah. Maka apabila maslahah didahulukan ketika terjadi pertentangan antara nas dan maslahah itu sendiri. Kemudian kelompok lain yang diwakili Al-Ghazali itu menyatakan bahwa maslahah adalah syariah. Otoritas kebenaran berada pada nas. Sedangkan Al-Syatibi berpendapat bahwa maslahah dan syariat adalah sebuah kesatuan. Masa yang terakhir yaitu tajdid atau modern. Menurut Hammam dan Thohir, ulama-ulama kontemporer ini mulai merubah konsep klasik, maqasid klasik yang bersifat protection dan preservation menjadi bersifat development dan right. Contohnya ketika dalam hukum, tentunya tinggal 3 menit lagi ya, Pak. Oh iya. Contohnya ketika hukum orang murtad dalam Islam yang harus dibunuh, tetapi dalam pandangan kontemporer ini harusnya dipandang sebagai kebebasan beragama. Hal serupa juga disampaikan Profesor Abdul Mustaqim terkait sejarah awal dari tafsir Maqasidi, yaitu sejak awal masa Islam ketika masa sahabat dan Nabi. Kemudian Maqasidi Ibnu Asyur menyampaikan 2 maqasid Al-Quran. Yang pertama maqasid a'la dan yang kedua maqasid asliyah. Untuk pembagiannya mungkin bisa dibaca di artikel saya untuk mempersingkat waktu. Kemudian Wasfi Asyur juga menyebutkan ragam maqasid Al-Quran. Di sini dibaginya menjadi 5, yaitu maqasid umum, maqasid khusus, maqasid surat Al-Quran, maqasid terperinci, dan maqasid kata atau huruf dalam Al-Quran. Kemudian langsung saja kepada maqasidinya Abdul Mustaqim. Jadi beliau itu mengemukakan 3 hierarki ontologis dalam tafsir maqasidi. Yang pertama, maqasidi sebagai filsafat tafsir. Yang kedua, maqasidi sebagai metodologi, dan yang ketiga, maqasidi sebagai sebuah produk tafsir. Kemudian beliau menyampaikan contoh tafsir maqasidi dalam kesetaraan gender dalam kisah Nabi Adam dan Hawa. Jadi ada setidaknya 3 kesetaraan, yaitu kesetaraan asal-usul penciptaan, kesetaraan spiritual, dan kesetaraan tanggung jawab. Kesimpulannya, tafsir maqasidi hadir atau lahir pasca adanya maqasid syariah. Tetapi maqasidi berbeda dengan maqasid syariah, meskipun keduanya saling berhubungan. Tafsir maqasidi, teori maqasidi ini tidak hanya diaplikasikan pada ayat hukum, tapi dapat diaplikasikan pula dalam ayat-ayat non-hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Mbak Windy Lestari terkait kajiannya mengenai tafsir Maqasidi, 3 tokoh tafsir Maqasidi bisa saya bilang. Dan lanjut dari presentasi dari Winwali Songo Semarang, yaitu Mbak Khairon Kasironi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan dan Pak Kajur serta Pak Sekjur baik dari UIN Sunan Kalijaga maupun dari UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian tesis saya sebenarnya yang belum disidangkan, yaitu kewajiban monogami perspektif tafsir Maqasid. Analisis tafsir Maqasid Buya Husain Muhammad pada Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan 129. Oke teman-teman, di sini latar belakang penelitian ini karena ada dua garis besar. Yang pertama kesenjangan sosial. Saya menemukan beberapa keluhan gitu ya dari korban yang dipoligami, ada yang secara psikis mentalnya mereka itu ada yang terganggu, bahkan ada yang kasus bunuh diri, kemudian ada doktrinasi mentoring poligami berbayar, kampanye pernikahan usia dini. Kalau problem akademiknya yaitu dikutip dari 4 tokoh yang ini ya, 4 tokoh yang menurut saya lumayan mendominasi, yaitu yang pertama Sayyid Tantawi yang memperbolehkan poligami sebagai syarat mampu adil secara finansial maupun biologis. Tafsir Maqasid Ibnu Asyur di sini yang agak berbeda, yaitu sunnah karena membawa maslahah kuliah dan satu jarai. Beliau itu malah seolah-olah menjadikan poligami itu sebagai mirip provokasi gitu, kayak memperbolehkan bahkan menganjurkan umat muslim karena katanya sebagai jalan alternatif menghindari zina dan dan banyaknya jumlah wanita pada era sekarang. Kemudian sunnah monogami, yaitu dari pemikiran Bapak Dr. Fakihuddin Abdul Qadir yang berasal dari refleksi perbandingan masa Nabi monogami dan poligami. Pemikiran beliau ini refleksi dari beliau menganalisis masa Rasulullah poligami dan monogami itu banyak di monogami seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yang menjadi fokus penelitian saya, yaitu tafsir Buya Husain Muhammad bahwa poligami sebagai kepentingan politik penyebaran agama Islam dan beliau menentang putrinya di poligami. Di sini adalah penelitian yang baru menurut saya ya, karena belum pernah mendengarkan argumentasi tersebut. Kemudian jika melihat dari kerangka inti tafsir Maqasid Buya Husain ada empat dasar. Yang pertama kaidah kias, analogi hukum, ilah, logika hukum. Yang ketiga istisan, pencarian kebaikan. Yang keempat maslahah kemaslahatan. Kerangka ini juga yang dipakai dalam rujukan metodologi Fatwa KUPI, yaitu Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari metodologi yang diperankan oleh Buya Husain masih sama dengan kesetaraan gender, yaitu masih dengan 7 asas tafsir Maqasid, yang 5 asas dikutip dari Abu Hamid Al-Ghazali dan 2 asas dikutip dari ahli usul fikih, yaitu Hifdzuddin, An-Nafas, Aql, Nasl, Hifdzul Mal, Al-Irid, dan Al-Bi'ah. Kemudian tujuan akhirnya yaitu ma'ruf, mubadalah, dan keadilan hakiki, yaitu tadi HAM, kemudian kemaslahatan semua gender, kemudian penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang seolah-olah tidak dapat bersuara ketika hendak menolak poligami. Kemudian aplikasinya yaitu, mohon maaf Kak kalau belum bisa saya share artikelnya karena ini mau jadi tesis, jadi saya rampungkan dulu tesisnya baru di-share artikelnya seperti itu. Kemudian ada perbedaan cara tafsir ini. Yang pertama latar belakangnya itu kalau ulama lain mungkin mengatakan latar belakangnya itu sebagai anjuran lah atau mungkin memperbolehkan poligami, tetapi Buya Husain mengatakan ini adalah respon ayat Al-Qur'an kepada praktik pengasuh anak yatim pada saat itu yang ingin menikahi mereka tetapi hanya untuk fokus merebut hartanya kayak gitu dan menikahi tanpa mas kawin, sedangkan anak yatim tersebut tidak menyukai mereka. Yang kemudian perempuan yang dinikahi menurut Buya Husain bukanlah anak yatim, tetapi yang boleh dinikahi adalah ibu dari anak yatim pada era tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan ma tobalakum bukan perempuan-perempuan yang disukai oleh laki-laki, melainkan perempuan yang menyukai pengasuh tersebut dan siap untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut. Di sini perbedaannya terlihat sangat mencolok gitu. Kemudian ada mempertimbangkan suara perempuan. Al-Qurtubi juga sama menegaskan kehendak poligami harus bukan kehendak laki-laki tapi persetujuan dan pertimbangan perempuan. Kemudian keadilan syarat mutlak. Yang pertama yaitu menekankan keadilan untuk para yatim agar tidak melakukan semena-mena. Nah, ini
tadi membela anak yatim sebenarnya, bukan untuk perintah poligami. Yang kedua, kritik terhadap praktik poligami pada saat itu yang digambarkan dalam sejarah itu tuh ada sampai 8, 9, 10, 11 istri kayak gitu. Kemudian menurut Buya Husein, kalimat yang kamu sebetulnya tidak akan bisa berbuat adil apabila mewangini lebih dari satu itu tercantum pada jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup nikahi satu saja. Di sini nih isyarat atau kode dari Allah untuk ngomong ke laki-laki bahwa kamu itu loh nggak mungkin bisa adil, makanya disuruh satu aja dinikahi. Begitulah menurut Buya Husein. Kemudian supaya kamu lebih dekat untuk tidak akan bertindak menyimpang, yaitu memiliki makna bahwa monogami sejatinya puncak atau ujung keinginan Allah. Allah mengarahkan hambanya agar mereka memiliki satu istri saja, tidak lebih. Kemudian kewajiban monogami sebagai pilihan paling ideal untuk mengarahkan sakinah, mawaddah, dan rohmah. Karena menurut Buya Husein, mustahil bagi seorang manusia bisa fokus pada dua objek sekaligus. Misalnya nih kayak mau nangkap ayam, yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri. Itu nggak mungkin manusia itu bisa nangkap sekaligus gitu. Harus ada yang dikalahkan, ada juga yang dimenangkan seperti itu. Kemudian di sini lagi nih keadilan syarat mutlak kedua, bahwa dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, budak yang kamu miliki tidak terpisahkan dengan jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahlah dengan satu orang saja. Makna lainnya itu silahkan nikahi budak-budak kamu gitu loh. Bukan perempuan merdeka, tetapi budak-budak itu boleh dinikahi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Bukan perempuan yang merdeka tersebut. Nah, di sini Nasr Hamid Abu Zaid juga memiliki pandangan yang sama dengan Buya Husein, karena keseringan para ulama itu seolah-olah mengabaikan kalimat ayat aima malakat aimanukum itu. Ya padahal itu sudah ada penekanan bahwa poligami pun terhapus seiring hilangnya perbudakan. Karena memang bolehnya itu 1, 2, 3, 4 menurut Buya Husein hanya untuk budak, bukan untuk perempuan merdeka. Kemudian tinggal 1 menit lagi gitu. Oke, fakta daruratnya itu bisa dilihat sendiri di situ teman-teman. Melihat dari jurnal penelitian, bisa itu yang Fatwa Kufi. Kemudian penemuannya bahwa Nabi Muhammad menolak putri beliau di poligami itu pendekatan ada 3 kali. Teman-teman bisa lihat di hadis tersebut yang saya tampilkan itu sebagai penguat bahwa Rasulullah kan lebih paham, jadi beliau menolak. Kemudian ada juga argumentasi bahwa penolakan tersebut karena politik agama Islam yang saya tahu itu sebagai beliau itu menikahi seseorang yang dari perwakilan perempuan yang dari kaum Quraisy misalnya atau musuh-musuh Nabi pada saat itu, sehingga ketika perempuan ini dinikahin oleh beliau itu masa peperangan itu lebih meredam. Jadi poligami bukan karena keinginan beliau, tetapi karena itu untuk kepentingan politik seperti itu. Nah, ada tujuannya, ada Hibadin mengangkat maqasid syariah ham, an-nafas untuk untuk istri dan anaknya, al-mal juga, an-nasl untuk mempengaruhi psikisnya biar tidak ribut keluarganya. Kemudian ada al-aql menjaga mental, karena di sini anak juga bisa bisa malah banyak bukti yang menyatakan anak dari korban poligami itu memiliki kesehatan mental lebih jadi penutup diri dan sebagainya, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Kemudian perlindungan atas kehormatan manusia dan hifdzul albiah. Oke, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Khairan Kasironi terkait tafsir maqasid Buya Husein Muhammad. Mari kita lanjut ke presenter selanjutnya, yaitu Masna Afwi Nadia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Mas Murtaza. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Inayah Rahmaniyah, MMA, selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Bapak Koprodi dan Sekprodi. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Profesor Dr. Hashim Muhammad MAG, beserta
Sekprodi UIN Wali Songo Semarang, dan Sekretaris Prodi. Langsung saja, saya di sini akan izin untuk share screen. Ya, saya akan sedikit memaparkan tentang epistemologi tafsir Quranul Karim karya Mahmud Yunus. Yang pertama yaitu tentang latar belakang Mahmud Yunus, profil. Mahmud Yunus lahir pada hari Sabtu di Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat, yaitu pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi, yang mana bertepatan dengan 30 Ramadan 1316 Hijriah. Ketika di usianya yang kurang lebih di tahun 1982, beliau mempunyai beberapa penyakit yang sehingga di tahun itu juga tanggal 16 Januari tepatnya dan 20 Rabiul Awal beliau mengembuskan nafas terakhir. Karim Mahmud Yunus pada tahun 1960 menjadi dekan Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah dan menjadi rektor YAIN Imam Bonjol. Adapun karya-karya yang dihasilkan Mahmud Yunus di bidang tafsir yaitu diantaranya Alif Ba'ta wa Juz Amma dan terjemahnya, Kamus Al-Quran, dan kesimpulan isi Al-Quran dan lain-lain. Yang kedua yaitu tentang pokok bahasan yang akan saya angkat. Yang pertama yaitu tentang apa sumber-sumber yang dijadikan rujukan Mahmud Yunus dalam tafsir Quranul Karim. Yang kedua yaitu tentang bagaimana metode Mahmud Yunus dalam menulis kitab tafsir Quranul Karim. Dan yang ketiga, bagaimana validitas penafsiran Mahmud Yunus dalam tafsir Quranul Karim. Yang pertama, tafsir Quranul Karim, yaitu yang pertama apa aja yang melatar belakangi sehingga beliau menulis tentang tafsir Quranul Karim, yaitu yang pertama hal-hal yang mendorong Mahmud Yunus untuk melakukan penulisan kitab tafsir tersebut. Sebenarnya itu dilandasi semangat moralnya yang tinggi untuk menyampaikan dakwah Islam, yang terutama kepada mereka yang tidak mengerti bahasa Arab. Sehingga Mahmud Yunus menegaskan bahwa tafsir tersebut ditulis secara sederhana, namun jelas dan mudah dipahami, kemudian disertai dengan kesimpulan isi Al-Quran itu sendiri. Hal ini yang dimaksudkan agar pembacanya dapat memahami bahwa dalam penafsiran ini memberikan penegasan-penegasan penting berkenaan dengan peristiwa sejarah kemanusiaan. Yang kedua yaitu tentang aspek akademik. Di sini beliau mengambil aspek akademik corak penafsiran Mahmud Yunus, yaitu yang muncul dalam diantaranya yang lebih dominan, yaitu corak ilmi, corak sosial, corak intelektual. Corak ilmi di sini beliau mengutipkan di dalam surat Al-Fil ayat 1-5, yang mana beliau menafsirkan tentang penyakit hama. Dan yang kedua yaitu corak sosial. Corak sosial di sini juga mengandung tentang lokalitas juga, yang mana beliau mengatakan bahwasanya bahasa itu tetap terjadi dalam corak sosial. Dan yang ketiga yaitu corak intelektual. Corak-corak tersebut banyak menonjolkan sisi ilmiah, yang mana ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan kondisi sosial, serta moral kehidupan dan juga fenomena pendidikan pada saat itu. Corak intelektual di sini beliau mengutip memaparkan pada Quran surat An-Nisa ayat 148, yang mana beliau mengatakan bahwasanya Allah itu tidak menyukai perkataan jahat yang keluar dari mulut seseorang, yaitu perkataan berguncing, mengumpat, dan mencela ataupun yang lainnya. Sehingga beliau menggunakan peribahasa seperti mulutmu harimaumu. Terus selanjutnya yaitu tentang tafsir Quran Karim, karakteristik kitab. Tafsir Al-Quran Karim ditulis dalam satu jilid tebal yang mana terdiri dari 924 halaman yang terdiri dari juz 1 sampai 30. Dan di sini Mahmud Yunus mengawalinya dengan biografi singkat pada halaman pertama. Kemudian kata pendahuluan yang berisi latar belakang singkat terdapat 7 halaman. Kemudian untuk mempermudah pembaca, beliau juga memaparkan dengan halaman surahnya. Kitab tersebut diberi nomor beserta nama surah seperti kamus-kamus bahasa yang sering digunakan. Sedangkan pada bagian paling akhir, ia menyatakan bahwa karya ini adalah dengan 32 halaman yang khusus berisikan kesimpulan isi Al-Quran.
Selanjutnya itu tentang epistemologi tafsir Quran Karim karya Mahmud Yunus. Di sini sedikit masuk ke dalam inti bahwasanya kita dapat mengetahui dan saya menggunakan teori metode Profesor Abdul Mustaqim yang mana untuk menguji kebenaran atau sejauh mana penafsiran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga saya menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama sumber-sumber penafsiran, yang kedua yaitu metodologi penafsiran, dan yang ketiga itu validitas penafsiran. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Mbak? Ya, sumber-sumber penafsiran yaitu terdapat ada beberapa tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, yang ketiga itu tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran dengan mufasir sebelumnya, dan yang terakhir adalah tafsir Al-Quran dengan sejarah. Di sini saya sedikit memaparkan tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang mana dalam surat Al-Fatihah dalam ayat 2 dalam kalimat Ar-Rahman, dan yang kedua yaitu tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Di sini Mahmud Yunus menafsirkan surat Al-Fatihah yaitu pada kalimat as-siratal mustaqim mengutip pendapat sahabat dan tabi'in seperti dalam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abil Aliyah, yang mana kutipan salah satunya Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa as-siratal mustaqim wa Quran wa huwa kitabullah. Dan yang kedua yaitu Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya as-siratal mustaqim wal Islam. Dan yang ketiga yaitu as-siratal mustaqim wa tariq ma'nahu wa fiqna ila tariqir Rasulillah. Bahwasanya dari ketiga pendapat ini beliau menyimpulkan baik Islam ataupun Al-Quran dan As-Sunnah adalah gabungan dari permintaan kita bersama, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, yang mana dimaksudnya itu adalah Shiratal Mustaqim. Setelah itu adapun metodologi tafsir Quran Karim, yaitu mengacu pada metode ijmali, yang mana beliau juga menafsirkan secara global, dan misalkan dalam surat At-Tin, namun dalam beberapa ayat beliau juga memerhatikan dalam corak penafsiran tahlili, yaitu suatu metode penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan isi ayat-ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Dalam ini beliau mencontohkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Nah, dari segi teman lagi, Mbak. Bentuk Bisa penafsirannya, dipercepat tafsir Al-Quran ini ada perpaduan antara bil ma'thur dan bil ra'yi, tetapi lebih dominan dalam bil ra'yi. Yang ketiga yaitu validitas penafsiran. Adapun 3 validitas penafsiran teori, yaitu yang pertama teori koherensi, teori korespondensi, dan yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Teori koherensi yaitu penafsiran dianggap benar jika metodologi diterapkan konsisten dan sesuai dengan profesi-profesi yang dibangun sebelumnya, yaitu beliau menganut pada Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Dan yang kedua yaitu teori korespondensi, beliau mencontohkan dalam Quran surat Yunus 101. Dan yang ketiga teori pragmatisme, beliau mengatakan bahwasanya basmalah itu sangat mengandung unsur makna dan bahasa. Yang terakhir yaitu kesimpulan di sini saya menarik bahwasanya saya melakukan sebuah tafsir yang tergolong akademis karena banyaknya sisi-sisi akademis yang dimunculkan dalam penafsirannya, dan beliau menunjukkan bahwa sumber-sumber penafsiran yang dirujuk mencangkup sumber nakal, al-akal, dan beliau juga menganut pada qaul sahabat, qaul tabi'in. Dan di sini juga beliau menggunakan 3 teori, yaitu metodologi penafsiran, sumber-sumber penafsiran, dan validitas penafsiran dalam epistemologinya Mahmud Yunus. Mungkin cukup dari saya, cukup sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Masna Afwi Nadia mengenai kajian tentang tafsir Quran Karim karya Mahmud Yunus. Dan presenter terakhir yaitu dari UIN Wali Songo Semarang, Mas Azmil Mustafa. Waktu dan tempat persilakan. Ada Mas Azmil Mustafa?
Ya, untuk teman-teman semua di grup chat sudah dikirimkan link untuk sertifikat nggih. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat yang nanti otomatis terkirim ke email teman-teman semua. Mas Azmil Mustafa? Iya, udah hadir Mas. Tadi close Oh, sinyalnya. Nggih, share screen nggih. Nggih, monggo. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sekedap ya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Bapak Dekan Wali Songo dan Ibu Dekan UI Sekretaris Sekja, hari ini kami akan memaparkan presentasi terkait Ini yang jelek sinyalnya siapa ya? Di sini orangnya, bukan di kita. Hah? Beredaran tak terkecuali bahkan 10 imam qiraat beserta para perawi dari satu imam saja yang qiraatnya populer di kalangan Islam di seluruh dunia. Kemudian penggunaan mushaf Al-Quran secara dilakukan di Arab Saudi, Masjid dan para energi ab dan Azmil Mustafanya keluar ya? Atau ini mungkin Mas Azmil Mustafa bisa saya bantu untuk share screen saja atau bagaimana nggih? Tadi suaranya atau sinyalnya masih terputus-putus. share screen-nya nggak anu ya Mas ya? Nggak masuk ya? Nggih. Halo Mas, share screen-nya nggak masuk ya? Sinyalnya kayak sinyalnya mungkin Mas. Ini bantu aja, dibantu aja ya. Pakai WiFi ini ya. Tapi kok gini ya? Mungkin bisa diinin Mas tanpa tampilan video. Mungkin hanya suara aja sambil mengirimkan PPT-nya ke Zoom gitu. Share screen saja gitu. tapi Oke. tanpa video. Oke. Oke, yang melatar belakangi dari makalah kami udah masuk ya Mas ya suaranya? Oke, sudah Mas. Oke. Kemudian berbicara tentang sejarah lahirnya qiraat sab'ah. Perbedaan qiraat memang sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Dan beliau sudah melegalkannya dengan cara talaqi kepada para sahabat. Sebagaimana riwayat-riwayat hadis yang sering kita dengar.
Kualifikasi ragam qiraat baru terdeteksi pada 2-3 Hijriah di era Khalifah Abbasiyah yang dipegang oleh Abu Ubaid bin Salam. Dan karyanya yaitu Al-Qiraat. Pasca beliau banyak sekali ulama melakukan kualifikasi dengan spesifikasinya masing-masing, seperti Ibnu Al-Jazari yang kemudian menjadi tokoh dari kodifikasi qiraat Asyroh. Kemudian Al-Jazari ada Ibnu Mujahid beliau mengeliminasi yang diberikan para ulama. Mas Azmi Mustafa. Suara hilang. Suaranya hilang lagi, Mas. Oh, terlempar mungkin ini, Pak. Oke, baru masuk lagi. Suaranya. Mas, kok close lagi ya? Sinyal saya full padahal. Dari sinyal jaringan. Tapi full ini udah tak riset wifi-nya. Oke, Ya, langsung masuk saja ke dinamika mushaf qiraat al-Qudus. Mushaf Qudus merupakan sebuah istilah yang tidak asing lagi di kalangan para santri, khususnya para penghafal Al-Quran. Istilah lain daripada mushaf Qudus adalah mushaf pojok menara Qudus. Ini adalah sebuah mushaf yang dirumuskan oleh Kiai Haji Arwani. Kemudian pada tahun 2008, Kudus menghadirkan mushaf baru, yaitu dengan ikon khusus bertuliskan Mushaf Al-Qudus yang dimotori oleh Kiai Haji di bawah percakapan Thayyibah. Mushaf ini berkiblat pada Mushaf Madinah dengan Rasam Utsmani. Tentu berbeda dengan mushaf yang dirumuskan oleh ayahnya, yaitu Mushaf Kudus atau Mushaf Menara Kudus. Kemudian pada tahun 2008, Mushaf Kudus kembali menghadirkan inovasi baru, yaitu mushaf berbasis qiraat yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ridza Ahmad sebagai menantu dari Kiai Haji Ulil sebelum masuk ke sistem sistematika mushaf qiraat al-Qudus ini, kami ingin membahas tentang sejarah penulisan mushaf tersebut. Mushaf tersebut setidaknya ada 4 yang telah di pihak terkait memasyarakatkan tujuan penulis pada masyarakat terhadap yang biasanya sisi biasnya diisi dengan terjemahan dan keterangan-keterangan lain, maka mushaf inovasi memberikan keterangan perbedaan qiraat di bagian itu diambil dari kitab Faidul Barakat karya Kiai Haji Arwani. Kemudian Mas, waktunya tinggal 2 menit lagi, nggih. Mungkin bisa dipercepat saja presentasinya. Orang. Ya, Mas Mustafa. Hilang Mas Bil kayaknya. Iya, hilang lagi, Pak. Tidak apa. Sinyalnya yang nggak stabil. Ada tapi nggak kuat ini. Iya, ada orangnya ada sih.
Halo Mas Azmil Mustafa. Oke, lanjut aja Mas. Oke. Karena ini mungkin dari sinyalnya Mas. Iya, iya. Halo Mas Azmil. Iya, iya. Mas mungkin bisa langsung ke kesimpulan saja. Iya. Di Oke, siap, kajiannya. siap. Oke. Iya. Maaf ya, Mas. Oke, kemudian kami tawarkan sebuah kesimpulan dari riset yang kami lakukan terkait Mushaf Al-Quddus sebagai mushaf yang berinovasi qiraat sab'ah. Dengan mempertimbangkan keberedaran mushaf qiraat di Indonesia, baik impor maupun dalam negeri, setahu kami dalam negeri itu hanya ada satu mushaf, yaitu satu mushaf yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Ditulis secara full dari ayat 1 sampai akhir, dan kemudian di bagian piasnya diisi oleh keterangan-keterangan qiraat. Mushaf Qiraat Al-Quddus ingin menawarkan sebuah produk mushaf yang sistematis dan aplikatif. Sistematis dalam segi penjelasan qiraat dan aplikatif dalam segi terapannya. Hal ini sebagai langkah diseminasi kepada masyarakat, bagaimana sih seharusnya seseorang membaca Al-Quran dengan varian qiraat 7. Karena mushaf sistematika yang ditawarkan oleh Mushaf Al-Quddus ini sama sekali penulis belum menemukan baik produk lokal, yaitu Mushaf Sidogiri, maupun produk impor dari Madinah, mungkin dari mushaf qiraatnya Syekh Isa Al-Ma'sarawi. Kemudian kesimpulan kedua adalah Mushaf Al-Quddus ditulis dengan memperpadukan Rosem Utsmani Madinah yang diinisiasi oleh Kyai Haji Ulil Albab sebagai mushaf induknya, dan memberikan keterangan qiraat pada bagian piasnya dengan mengadopsi kitab Faidul Barokat karya Kyai Haji Arwani yang disetting sedemikian rupa sehingga tampak memudahkan kepada para pembaca ketika membaca mushaf induk bisa melihat varian qiraat dan aplikasinya seperti apa di bagian samping atau di bagian hamisnya. Kemudian kesimpulan ketiga, sisi kelebihan dari mushaf qiraat Al-Quddus terdapat pada sistematikanya yang dapat pula menjadi bagian dari kekurangannya, karena selain bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, membuat orang awam terkadang kesulitan dalam memahami keterangan-keterangan yang ada di dalam mushaf tersebut. Karena memang dalam pembelajaran qiraat ini diwajibkan untuk talaki dan musyafahah kepada guru. Menurut hemat penulis, menggunakan mushaf qiraat Al-Quddus itu sangat mudah untuk mengaplikasikan dan mengakses ilmu qiraat sab'ah dibandingkan dengan menggunakan mushaf-mushaf yang ditawarkan oleh produk luar negeri atau impor, bahkan sekalipun dari mushaf Sidogiri. Mungkin cukup sekian, Mas Moderator. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas sinyal kami yang kurang stabil sehingga presentasi yang kami bawakan kurang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.